Awalnya saya mau bersorak-sorai atas terjadinya tawuran antar dua ormas ini, karena bagi saya dua ormas ini itu memang cukup, karena saya kira itu bukan tawuran fisik gitu, saya kira tawuran yang argumentatif seperti yang sudah-sudah. Ternyata enggak. Jadi setelah tahu ternyata itu adalah tawuran fisik dan banyak manusia, garis bawahi manusia, dan semuanya Islam dan semuanya warga negara Indonesia, banyak yang terluka. Saya kok malah merasa ini jadi kayak, dan dua-duanya sama. Mohon maaf kalau video ini banyak sensornya, karena kita nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Jadi kalau mau saya bilang ya harus saya sensor. Oke, kita kembali ke topik. Jadi kronologinya begini. FPI itu mau mengadakan suatu acara pengajian yang diundang Haji Rizik Syihab. PWI nggak setuju, PWI menolak, karena menurut PWI seperti yang sudah-sudah, Haji Rizik Syihab itu kalau ceramah suka menebar kebencian, suka provokatif. Terus aparat mencoba untuk menengahi, mencoba untuk memediasi. Ya udahlah, nggak apa-apa, biar saja pengajian diisi oleh Haji Rizik Syihab. Yang penting nanti kita kasih syarat tuh, nggak boleh ada kebencian, harus berjalan dengan damai. Tapi PWI tetap nggak terima, akhirnya nyerang tuh. Ya udah, wong dua ormas ini isinya preman-preman kok. Nah preman terus ada kesempatan untuk tawuran, ya seweneng. Ya sebenarnya kalau nuruti nafsu ya orang-orang kayak saya yang netral ini, terus ada dua ormas yang sama-sama kita nggak suka, terus gelut, itu kan ya seru gitu kan, harusnya seru. Tapi melihat mereka terluka, masa iya masih bersorak-sorai? Dan ternyata nggak sedikit yang bersorak-sorai, terutama yang pro FPI, karena korbannya cuma dua. Padahal itu bukan cuma loh harusnya. Tapi mungkin dibilang cuma karena yang PWI itu korbannya 9. Tapi yang mereka lupa adalah dua orang ini yo manusia, 9 orang ini juga manusia. Tapi apa pedulimu? Yang penting kelompokmu kan. Pokoknya kelompokmu yang paling benar kan. Pokoknya kelompoknya orang. Kalau orang itu babak belur benjut, kamu tertawa-tawa karena kamu merasa menang, karena kamu merasa bahwa kebenaran telah menang, ya toh? Yang kamu nggak sadar, mereka sebenarnya adalah korban. Mereka memang manusia, tapi mereka itu domba. Kamu menertawai domba-domba yang terluka, sementara para pengadunya masih sehat-sehat saja. Oke, kita mundur sebentar. Mengapa sih konflik ini bisa terjadi? Jadi PWI-LS itu merupakan organisasi yang menyuarakan penolakan terhadap klaim keistimewaan nasab, terutama terhadap kelompok Ba'alawi. Bukan terutama sih, ya memang terhadap kelompok Ba'alawi. Sebenarnya bukan hanya penolakan terhadap klaim keistimewaan nasab sih, tapi lebih malah ke ya klaim nasab itu sendiri. Dan anehnya mereka sebenarnya juga mengunggulkan gitu, mengistimewakan nasab penggede mereka yang klaimnya sebagai keturunan Wali Songo. Makanya namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Banyak yang mengira ormas ini berafiliasi ke NU. Enggak. NU tidak pernah mengakui PWI sebagai bagian dari NU, nggak pernah. Dan PWI pun nggak mau disebut-sebut sebagai bagian dari NU. Jadi NU tidak mengakui PWI sebagai bagian dari NU, yang PWI-nya juga mengakui bahwa mereka bukan bagian dari NU. Jadi ya sebenarnya sudah beres. Cuma orang-orang kadang masih mengira bahwa PWI itu NU, bukan. Terus sekarang yang FPI. FPI itu apa? FPI itu dulunya Front Pembela Islam. Kemudian dibubarkan, akhirnya ganti nama. Karena namanya sudah ganti ya sudah diizinkan. Jadi dulunya Front Pembela Islam, sekarang Front Persatuan Islam. Yo, singkatannya masih sama sih, FPI juga. Cuma Indonesia kan memang dari dulu itu lucu ya. Kalau ada apa-apa itu yang dicabut izinnya, terus mengajukan ulang, tapi dengan perubahan nama, itu terus diizinkan ulang gitu. Padahal ya orangnya yang masih sama, kelompoknya ya masih sama. FPI kan juga gitu tuh, cuma ganti nama, ya orangnya masih sama, pimpinannya ya masih sama. Tapi karena namanya sudah ganti, jadi ya sudah diizinkan lagi. Dulu di TV itu ada 4 mata, itu acaranya Tukul gitu kan. Terus ada sesuatu, ada pelanggaran lah, akhirnya ditegur, nggak boleh tayang lagi.
Kemudian ganti nama jadi bukan 4 mata. Awalnya 4 mata, terus jadi bukan 4 mata. Terus diizinkan, ini kan lucu. Hostnya ya masih sama, caranya, formatnya ya masih sama, cuma karena ganti nama, terus diizinkan. Mungkin kalau ditanya, kenapa ini kok diizinkan? Kan bukannya 4 mata sudah nggak boleh tayang ya? Ya ini kan bukan 4 mata, bukan 4 mata. Makanya di Indonesia aliran sesat itu langgeng, karena begitu melakukan pelanggaran atau apa yang nggak sesuai, terus dibubarin, tinggal ganti nama, mengajukan lagi, diizinkan lagi. Terus nanti misalnya ada sesuatu terus dibubarin lagi, ya tinggal ganti nama, mengajukan lagi, ya diizinkan lagi. Terus nanti dibubarin lagi, tinggal ganti nama lagi, mengajukan lagi, ya diizinkan lagi, gitu aja terus sampai kiamat kurang 2 menit. Saya nggak bilang FPI ini aliran sesat ya, enggak. Cuma ya memang nggak sesuai dengan nama saja gitu kan. Namanya Front Persatuan Islam. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Front Persatuan. Karena yang selalu digeluti ya orang Islam juga gitu. Kedua kelompok ini antara FPI dengan PWI-LS ini sebenarnya secara dasar historis itu memang sangat berbeda. Tapi dalam praktek sosial sebenarnya mereka sama-sama terpenjara dalam jeruji rasisme. Rasisme tidak selalu berbentuk warna kulit atau etnis, enggak. Rasisme juga bisa muncul dari pengkultusan terhadap garis keturunan tertentu atau meyakini bahwa seseorang itu lebih layak untuk dihormati karena adanya hubungan darah. Nah, dua-duanya ini sama-sama mengkultuskan. Yang satu mengkultuskan keturunan Ba'alawi, yang satu mengkultuskan keturunan Wali Songo. Yang satu meyakini bahwa Ba'alawi inilah yang asli keturunan Nabi, yang satu meyakini bahwa yang asli keturunan Nabi itu Wali Songo. Jadi ya lucu banget gitu. Dua-duanya sebenarnya mengaku sebagai keturunan Nabi gitu. Terus yang satu merasa bahwa mereka lah ini yang benar-benar keturunan Nabi, dan yang lainnya, yang lawannya itu adalah pendusta yang hanya ngaku-ngaku. Banyak orang tergocek loh, dikiranya ini pertarungan antara pribumi dengan Arab. Enggak, ini pertarungan antara Arab sama Arab. Maksudnya ya sama-sama etnis Arab, karena Ba'alawi itu ya keturunan Arab, terus yang Wali Songo ya keturunan Arab juga, cuma bedanya yang satu itu Arab Yaman, yang satu Arab non Yaman. Jadi yang mau mengunggulkan pribumi ya kita ini pribumi, ya saya ini pribumi. Kalau mau menghormati pribumi ya hormati saya ini bukan mereka ini sama-sama Arab ya, sama-sama Arab ya. Yang pribumi itu bukan ini. Kita ini yang pribumi. Ayo kita saling menghormati. Oh, yang atas yang sama-sama Arab ketawa-ketawa. Mampus pribumi. Ini cuma ngaku aja pribumi. Sebenarnya Arab juga. Yang pribumi banget ini kita. Kita kalau mau saling menghormati pribumi ya saling menghormati sama kita. Yang tawuran kemarin, pribumi. Orang yang kamu bangga-banggakan, yang kamu kultuskan, aman. Dua-duanya ini Arab ini, kita yang pribumi. Tapi kata Nabi, la fadla li'arabiyyin ala ajami, wa la fadla li'ajamiyyin ala arabi. Orang Arab itu enggak lebih mulia daripada orang Ajam. Orang Ajam enggak lebih mulia daripada orang Arab. Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau di sisi Allah, menurut Allah, coro Allah, yang paling mulia itu ya yang paling bertakwa. Mengangkat nasab sebagai sumber legitimasi sosial hanya akan melahirkan diskriminasi antar umat. Diskursus tentang Habib di Indonesia di satu sisi mendapatkan perlakuan khusus, tapi di sisi lain ada sentimen antipati. Keduanya sama-sama problematik jika tidak diletakkan dalam kerangka kesetaraan manusia. Indonesia dibangun di atas dasar keberagaman. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menolak keistimewaan yang berbasis pada garis keturunan, ras maupun kelompok. Ia menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara
tanpa terkecuali. Boh keturunan Arab, boh Arabnya ini Arab Yaman, boh Arabnya ini Arab Maroko, sama saja semuanya, termasuk juga keturunan Cina, keturunan Londo. Apalagi kalau sudah punya KTP Indonesia, berarti sudah warga negara Indonesia. Kalau berantem karena faktor darah atau karena identitas kultural, maka nilai-nilai kebangsaan itu menjadi rapuh. Kalau nggak dijaga, atau kalau sekarang ya bukan lagi menyebutnya dijaga ya, tapi diobati. Kalau nggak segera diobati, maka ini akan terus-menerus menjadi kekerasan sosial yang sistemik. Menerima perbedaan adalah keharusan, keniscayaan, tapi membenarkan ketimpangan sosial hanya karena asal-usulnya adalah bentuk penolakan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Ini kayaknya Bhinneka Tunggal Ika perlu digaungkan lagi deh di sekolah-sekolah itu. Karena sekarang itu yang populer tuh NKRI harga mati. Ya bener. Tapi jangan lupa bahwa ada Bhinneka Tunggal Ika juga. Jadi biar gak suudon terus, ada orang hidungnya agak mancung sedikit dikira mau merebut Indonesia, ada orang matanya sipit dikira mau merebut Indonesia. Bentrokan antara FPI dan PWI-LS ini bukan hanya tentang teknis acara keagamaan, bukan. Ini mencerminkan kegagalan kolektif dalam mengelola perbedaan identitas. Jika garis keturunan masih terus-menerus dijadikan sebagai sumber penghormatan dan permusuhan, dua-duanya digarisbawahi, penghormatan dan permusuhan, maka sebenarnya umat Islam sedang menghidupkan struktur sosial kembali yang ditolak oleh Islam itu sendiri. Di sisi lain, jika penolakan terhadap nasab ini berubah menjadi kebencian rasial terhadap kelompok tertentu, itu juga menyimpang dari ajaran agama dan konstitusi negara. Aneh nggak sih ngakunya membela agama, membela negara, tapi yang dilakukan justru menyalahi aturan-aturan agama, menyalahi aturan-aturan negara. Umat Islam perlu menempatkan nasab dalam posisi yang proporsional. Menghormati tidak harus mengkultuskan, mengkritik tidak harus menghina. Konflik identitas seperti ini nggak akan bisa diselesaikan dengan kekerasan, nggak akan bisa. Bisanya yuk mau nggak hidup berdampingan, hidup di atas nilai kesetaraan, di atas adab, dan di atas hukum. Tapi pemerintah kayaknya harus turun tangan deh, karena ini sudah bukan lagi masalah individu, dan ini juga bukan lagi perdebatan di sosmed. Ini sudah adu fisik, sudah banyak yang terluka. Gimana menurut kalian? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, nanti kalau komentar kalian kok hilang, itu kemungkinan memang saya hapus, atau kemungkinan dihapus oleh platformnya sendiri. Karena sekarang itu sudah ada kebijakan, pokoknya ada komentar-komentar yang tidak sesuai dengan kebijakan platform, maka itu akan dihapus secara otomatis.